Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomatun Nikmah dari kelompok 2 Angkatan 3 Latsar CPNS PPSDM Geominerba Bandung. Kali ini saya akan menganalisis nilai-nilai aneka dalam tugas keseharian sebagai seorang guru. Kegiatan yang saya analisis yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, kegiatan ini dianalisis berdasarkan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik ini memiliki 4 langkah tahapan kegiatan, yaitu 1. Memilih KD dan menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memilih metode, media, materi, dan sumber pembelajaran. 3. Menyusun langkah-langkah pembelajaran. Dan 4. Membuat instrumen penilaian yang meliputi teknik, bentuk, kisi-kisi soal, kunci jawaban, serta pedoman penilaian ataupun pensekoran. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu memilih KD dan menentukan tujuan pembelajaran. Dari sisi akuntabilitas, tujuan pembelajaran disusun dengan jelas. Ini memenuhi prinsip akuntabilitas, yakni kejelasan. Nilai nasionalisme tercermin dari tujuan pembelajaran disusun dengan menyisipkan nilai-nilai karakter seperti cinta tanah air. Nilai etika publik nampak dari tujuan pembelajaran yang disusun harus berdasarkan kompetensi dasar yang dipilih. Ini memenuhi prinsip profesionalisme. Kemudian nilai komitmen mutu tercermin dari tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan kompetensi dasar yang diajarkan sehingga pembelajaran menjadi efektif. Dan dari sisi anti korupsi, guru bertanggung jawab dalam mengantarkan siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu memilih metode, media, materi, dan sumber pembelajaran. Nilai akuntabilitas dari kegiatan ini nampak dari metode, media, materi, dan sumber pembelajaran dipilih secara seimbang menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Nilai nasionalisme nampak dari ketika guru menyisipkan materi pembelajaran dengan bacaan yang berorientasi pada penanaman karakter cinta tanah air. Kemudian nilai etika publik nampak ketika guru memilih metode, media, materi, serta sumber pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh siswa, serta tidak memberatkan siswa untuk belajar. Nilai komitmen mutu nampak ketika guru memilih media pembelajaran yang inovatif, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dan nilai anti korupsi nampak ketika guru memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dan menarik, merupakan bentuk tanggung jawab untuk tetap menjalankan kewajiban di tengah segala keterbatasan pembelajaran daring. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu menyusun langkah-langkah pembelajaran. Nilai akuntabilitas nampak ketika guru menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam pertemuan 1, 2, dan seterusnya harus berkesinambungan dan konsisten. Ini dalam upaya tercapainya tujuan pembelajaran. Nilai nasionalisme tercermin dari langkah-langkah pembelajaran yang disusun dengan memperhatikan penerapan nilai nasionalisme, seperti berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Ini merupakan implementasi dari sila pertama. Kemudian nilai etika publik nampak dari kegiatan langkah-langkah pembelajaran yang dibuat harus memberi kesempatan yang sama kepada anak didik untuk mengembangkan diri, bertanya maupun berpendapat selama pembelajaran. Nilai komitmen mutu. Langkah-langkah pembelajaran disusun dengan prinsip efektivitas dan efisiensi sesuai tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Dan nilai anti korupsi nampak dari langkah-langkah pembelajaran yang disusun harus memperhatikan waktu pembelajaran, sehingga guru dapat menjaga disiplin waktu pembelajaran dan terhindar dari perbuatan korupsi waktu. Tahapan kegiatan yang terakhir adalah membuat instrumen penilaian berupa teknik, bentuk, kisi-kisi soal, kunci jawaban, dan pedoman penilaian ataupun penskoran. Nilai akuntabilitas dari kegiatan ini terlihat dari instrumen penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nilai nasionalisme tercermin ketika guru membuat soal dengan menyisipkan teks yang berorientasi pada penanaman nilai cinta tanah air. Kemudian nilai etika publik terlihat ketika instrumen penilaian atau teknik, bentuk, kisi-kisi, dan pedoman penilaian ataupun penskoran yang telah dibuat nantinya harus diinformasikan kepada siswa sebelum penilaian dimulai sehingga transparansi penilaian dapat tercapai. Nilai komitmen mutu. Instrumen penilaian dibuat dengan memperhatikan efektivitas instrumen sehingga tujuan penilaian dapat tercapai. Dan nilai anti korupsi. Dengan adanya pedoman penilaian ataupun penskoran dalam instrumen penilaian membantu guru dalam memberikan penilaian yang adil. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.